berjudul Kelainan Reproduktif Autoimun yang terdiri dari kelompok kami yaitu Ainun Najib, Ragil Putri Dia Adiningtia, dan Ferdi Nur Ardiansyah. Autoimunitas. Penyakit autoimun terjadi karena pertahanan alami tubuh atau sistem kekebalan menyerang jaringan tubuh yang sehat. Mengapa ini terjadi? Ketika tubuh merasakan bahaya dari virus atau infeksi, sistem kekebalan mulai bekerja dan menyerangnya. Ini disebut respon imun. Kadang-kadang, sel dan jaringan sehat terperangkap dalam respon ini, yang mengakibatkan penyakit autoimun terjadi. Faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit autoimun. Yang pertama, gender. Wanita lebih rentan terserang penyakit autoimun dibanding pria. Biasanya, penyakit ini dimulai pada masa kehamilan. Yang kedua, lingkungan. Paparan dari lingkungan seperti cahaya matahari, bahan kimia, serta infeksi virus dan bakteri bisa menyebabkan seseorang terserang penyakit autoimun dan memperparah keadaannya. Yang ketiga, etnis. Beberapa penyakit autoimun umumnya menyerang etnis tertentu. Misalnya, diabetes tipe 1 umumnya menimpa orang Eropa, sedangkan lupus rentan terjadi pada orang Afrika, Amerika, dan Amerika Latin. Riwayat keluarga. Umumnya, penyakit autoimun juga menyerang anggota keluarga yang lain. Meski tidak selalu terserang penyakit autoimun yang sama, mereka rentan terkena penyakit autoimun yang lain. Penyakit autoimun reproduktif. Gangguan autoimun juga terlibat dalam gangguan reproduksi dan terutama berperan dalam kasus infertilitas. Penyakit autoimun dan infertilitas dapat menyebabkan kesulitan untuk mempunyai keturunan. Mekanisme toleransi limfosit terhadap self-antigen. Salah satu sifat utama dari sistem imun adalah kemampuannya untuk mengenal dan memberikan respon terhadap antigen asing tetapi tidak terhadap antigen sendiri, atau self-non-self discrimination. Hal ini timbul karena adanya proses seleksi positif dan negatif dalam kelenjar timus. Ketidakmampuan sistem imun untuk memberikan respon terhadap rangsangan antigen disebut toleransi imunologik atau immunologic tolerance, dan apabila hal ini menyangkut antigen tubuh sendiri disebut toleransi diri atau self-tolerance. Pada umumnya toleransi diri atau self-tolerance dipertahankan melalui mekanisme yang secara aktif mencegah maturasi atau stimulasi limfosit yang dapat menjadi autoreaktif. Infertilitas autoimun. Infertilitas merupakan penyakit reproduksi yang berdampak besar pada kualitas hidup jutaan pasien. Ini mempengaruhi 1 dari 5 dari semua pasangan, dan kebanyakan pasien menjalani intervensi diagnostik dan pengobatan ekstensif dalam perjalanan mereka untuk menciptakan sebuah keluarga. Infertilitas. Gangguan autoimun juga terlibat dalam gangguan reproduksi dan terutama berperan dalam kasus infertilitas dan memiliki segudang penyebab termasuk gangguan endokrin, penyakit ginekologi, penyakit menular, penyakit peredaran darah, dan penuaan serta kesehatan sel. Diketahui bahwa penyakit autoimun seperti diabetes, tiroiditis autoimun, dan lupus erythematosus sistemik terkait dengan penurunan kesuburan. Endometriosis memiliki banyak komponen autoimun termasuk peningkatan kadar sitokin dan kelainan sel T dan B. Monosit perifer lebih aktif dan makrofag peritoneal hadir dalam jumlah yang lebih tinggi dengan tingkat aktivitas yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan pelepasan sitokin inflamasi. Ada perubahan aktivitas sel B
dan peningkatan insiden autoantibodi pada wanita dengan endometriosis seperti penyakit autoimun klasik. Endometriosis telah dikaitkan dengan aktivasi sel B poliklonal. Kelainan imunologi pada fungsi sel T dan B, peningkatan apoptosis, kerusakan jaringan, keterlibatan multi-organ, kejadian dalam keluarga, kemungkinan dasar genetik, keterlibatan kofaktor lingkungan, dan asosiasi dengan penyakit autoimun lainnya. TNFA kadarnya meningkat pada cairan peritoneal pasien dengan endometriosis. Pada wanita dengan endometriosis, respon humoral imunitas yang dimediasi oleh TH2 biasanya meningkat. Penyakit tiroid autoimun dan infertilitas. Penyakit tiroid yang melibatkan antibodi anti-tiroid telah dikaitkan dengan infertilitas dan peningkatan keguguran. Penyakit tiroid autoimun bahkan tanpa hipotiroidisme telah dikaitkan dengan infertilitas dan berkurangnya respon terhadap pengobatan kesuburan. Ini juga telah dikaitkan dengan autoimunitas terkait gluten. Penyakit tiroid autoimun dapat menyebabkan hipertiroidisme yang dapat mempengaruhi kesuburan dan menyebabkan keguguran. Penyakit autoimun dan kesuburan lainnya. Penyakit Addison dikaitkan dengan antibodi anti-ovarium yang dapat mengurangi fungsi ovulasi dan menyebabkan kegagalan ovarium prematur pada kasus yang parah. Penyakit seliak mengalami beberapa kekurangan nutrisi yang dapat menyebabkan infertilitas. Penyakit seliak telah dikaitkan dengan keguguran berulang, komplikasi kehamilan, dan infertilitas. Sebuah studi 2010 menemukan bahwa antara 5-10% betina dengan riwayat lahir mati, keguguran berulang, hambatan pertumbuhan intrauterin, dan infertilitas seropositif untuk IgA transglutaminase dibandingkan dengan 1% dari kelompok kontrol. Penyakit seliak laten mungkin menjadi penyakit utama infertilitas yang tidak dapat dijelaskan. Insufisiensi ovarium prematur (POI). Pada sekitar 20% betina dengan insufisiensi ovarium prematur (POI), faktor autoimun dapat ditemukan. POI dapat dikaitkan dengan penyakit tiroid autoimun, penyakit Addison, atau SLE, atau mungkin etiologi yang tidak diketahui. Hewan betina mungkin memiliki antibodi terhadap jaringan ovarium atau hormon reproduksi seperti FSH. Gangguan pembekuan darah autoimun. Gangguan dengan peningkatan antibodi antihospolipid atau APA, termasuk antibodi antikardiolipin, menyebabkan keadaan hiperkoagulasi dalam darah dan dapat dikaitkan dengan kegagalan reproduksi dan keguguran berulang. Antibodi ini dapat ditemukan pada penyakit sistemik seperti SLE. Penyakit autoimun reproduktif pada hewan. Brucella canis. Brucella canis adalah Proteobacterium gram-negatif dalam famili Brucellaceae yang menyebabkan brucellosis pada anjing dan canis lainnya. Brucella canis berbentuk batang atau kokus
dan bersifat oksidase, katalase, dan urease positif. Apakah Brucella canis termasuk autoimun reproduktif? Brucella canis termasuk autoimun reproduktif karena mengalami epididimitis menahun dan disensitisasi oleh antigen sperma yang terbawa masuk ke dalam sirkulasi setelah difagositosis oleh makrofag. Antigen ini merangsang produksi autoantibodi dari kelas imunoglobulin G atau yang kurang umum kelas imunoglobulin A. Autoantibodi mengaglutinasi dan melumpuhkan sperma dan sebagai akibatnya hewan yang bersangkutan dapat menjadi mandul. Pada sapi betina, antibodi terhadap sperma telah dilaporkan terjadi akibat dari absorpsi melalui vagina, uterus, tuba falopi, atau peritoneum. Bila antibodi ini mencapai kadar yang tinggi, maka dapat mengakibatkan kemandulan. Etiologi Brucella canis. Bakteri dalam genus Brucella adalah Lactobacillus gram negatif intraseluler non-motil, tidak berkapsulasi, tidak membentuk spora atau batang pendek. 4 dari 6 klasik Brucella spesies diketahui menyebabkan penyakit pada anjing dan manusia. Brucella canis, hewan reservoir alami adalah anjing. Brucella melitensis, domba, kambing. Brucella suis adalah babi, dan Brucella abortus yaitu sapi, bison, dan kerbau. Sisa 2 dari 6 klasik Brucella jenis Brucella neotomae, tikus dan tikus gurun, dan Brucella ovis yaitu domba, tidak terkait dengan penyakit pada anjing. Tambahan Brucella spesies termasuk kedua bentuk terestrial, Brucella microti dan Brucella inopinata, dan bentuk laut Brucella maris, Brucella pinnipediae, Brucella ceti. Memiliki patogenisitas yang tidak pasti pada anjing. Brucella canis ditemukan pada tahun 1966-1967 selama penyelidikan tentang aborsi pada anjing beagle, di mana organisme tersebut diisolasi dari jaringan yang diaborsi pada keputihan. Patogenesis Brucella canis. Paradigma saat ini, Brucella bakteri menempel pada selaput lendir, menembus penghalang epitel dan diambil oleh sistem fagositik mononukleer, di mana mereka berada secara intraseluler. Hal ini mungkin dilakukan dengan memanfaatkan faktor virulensi melalui sistem sekretorik tipe 4 dan menghambat sistem bakterisidal myeloperoksidase peroksida halida melalui pelepasan 5 guanosin dan adenin. Organisme intraseluler kemudian berjalan melalui sistem retikulodotelial kelenjar ke kelenjar getah bening lokal, retropharyngeal, inguinal, superficial iliac, hati, limpa, dan mungkin sumsum tulang. Setelah 7-30 hari, bakteri berpindah ke aliran darah untuk menyebabkan bakteremia intermittent. Organisme ini menargetkan jaringan reproduksi yang bergantung pada steroid, termasuk prostat, testis, epididimida, rahim yang sedang hamil, dan plasenta. Evaluasi wabah brucellosis Kennel Sasquatch, hewan menemukan bahwa uterus progestasional dan non-grafit juga merupakan reservoir untuk bakteri.
Respon inflamasi campuran yang terdiri dari limfosit, plasmacytes, dan histiosit telah diamati pada jaringan reproduksi ini. Cara penularan Brucella canis. Penularan rute utama untuk agen yang dikeluarkan melalui kelamin ini adalah genital, konjungtiva, dan uronasal mukosa, seperti yang terjadi selama aktivitas reproduksi sosial dan perawatan normal pada anjing. Sumber utama penularan adalah cairan reproduksi, cairan vagina, dan air mani. Jaringan dan cairan yang terkait dengan janin, plasenta, dan vagina setelah aborsi atau lahir mati memiliki kira-kira 10-6 organisme per mililiter. Penumpahan organisme terjadi pada sekresi vulva hingga 6 minggu setelah aborsi dan selama estrus pada pria. Air mani memiliki konsentrasi bakteri yang tinggi selama 6 hingga 8 minggu setelah infeksi. Agen tersebut kemudian dilepaskan sehingga 2 tahun pada konsentrasi yang lebih rendah dalam air mani yang tetap menjadi sumber infeksi penting bagi anjing lain. Dosis infeksi minimal sekitar 10-6 organisme per mililiter melalui rute oral dan 10-4 sampai 10-5 organisme per mililiter melalui rute konjungtiva, rute transmisi termasuk dalam rahim, kulit pecah-pecah, transfusi darah, feses, susu, dan vomites seperti jarum suntik yang terkontaminasi vaginoskop dan peralatan inseminasi buatan. Perjalanan infeksi Brucella canis. Perjalanan infeksi episode bakteri dapat berlangsung selama bertahun-tahun karena anjing yang terinfeksi secara eksperimental dapat memiliki kultur darah positif selama 5,5 tahun. Hewan serokonversi sedini 2-4 minggu, tapi ini bisa lebih selama 8-12 minggu setelah infeksi. Canis infeksinya adalah bahwa respon imun yang dimediasi sel biasanya menghasilkan eliminasi sendiri dalam waktu rata-rata 2 hingga 3 tahun. Sebagai alternatif, respon imun humoral tidak menghilangkan organisme yang menyebabkan anjing terus terinfeksi. Anjing yang terinfeksi secara eksperimental dibiarkan pulih secara alami, kebal terhadap tantangan oral atau intravena berikutnya hingga 4 tahun. Sebaliknya, anjing terinfeksi yang tidak mengeliminasi organisme tersebut rentan terhadap tantangan oronasal 12 minggu setelah selesainya terapi antimikroba. Tetapi antibiotik secara luas diyakini tidak berhasil menghilangkan infeksi persisten pada anjing. Bagaimana pencegahan Brucella canis? Anjing harus dites negatif pada tes screening serial yang dilakukan 8 minggu sebelum masuk ke kandang atau program pembiakan. Anjing yang dites positif harus diisolasi dan keputusan tentang eutanasi atau perawatan dan pemantauan dibuat. Tindakan pencegahan penting akan melibatkan sterilisasi. Pencegahan juga melibatkan perhatian yang ketat terhadap biosecurity. Prinsip pengendalian infeksi akan mencakup peralatan pelindung sekali pakai, yaitu sarung tangan, kacamata, masker, sepatu bot. Mencuci tangan, penanganan sampel yang tepat, disinfeksi rutin, pencegahan biofilm, pengeringan dan paparan sinar matahari, pendidikan staf dan klien, dan pemberitahuan petugas laboratorium yang menerima spesimen untuk diagnosis yang dicurigai. Bagaimana pengobatan Brucella canis? Pengobatan untuk Brucella canis sangat sulit ditemukan dan seringkali sangat mahal.
Kombinasi minosilin dan streptomycin dianggap berguna tetapi seringkali tidak terjangkau. Tetrasiklin bisa menjadi pengganti minosilin yang lebih murah tetapi juga menurunkan efek pengobatan. Kesimpulan dari video ini adalah kebanyakan dari penyakit autoimun belum dapat disembuhkan, namun gejala yang timbul dapat ditekan dan dijaga agar tidak timbul flare. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Penderita bisa mengkonsumsi aspirin atau ibuprofen. Pasien juga bisa menjalani terapi pengganti hormon jika menderita penyakit autoimun yang menghambat produksi hormon dalam tubuh. Misalnya, untuk penderita diabetes tipe 1 dibutuhkan suntikan insulin untuk mengatur kadar gula darah, atau bagi penderita tiroiditis diberikan hormon tiroid. Pengobatan penyakit autoimun berpotensi menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan mungkin perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sekian video dari kelompok 3 tentang reproduktif autoimun. Terima kasih.